Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang malaikat yang memiliki tugas penting tetapi jarang diketahui. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena kami akan menyajikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Malaikat merupakan makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jumlah malaikat sangatlah banyak. Bahkan dikatakan oleh para ulama jumlahnya melebihi jumlah jin dan manusia. Ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya menjadi makhluk yang mengemban tugas secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, malaikat yang diperkenalkan kepada manusia hanya 10 malaikat saja yang sering kita pelajari sejak kecil. Ternyata terdapat 5 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas yang sangat penting, tetapi mungkin sebagian dari kita belum pernah mendengarnya. Yang pertama yaitu malaikat Zabaniyah. Zabaniyah merupakan nama malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Ia digambarkan dengan sosok yang sangat garang dan sadis serta tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk ke dalam neraka. Malaikat Zabaniyah berjumlah 19 malaikat, sebagaimana jumlah huruf basmalah atau bismillah, dan mereka dipimpin oleh malaikat Malik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dari penanganan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 orang atau malaikat penjaga neraka, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya dari setiap satu huruf itu sebagai pelindung dari malaikat itu. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Malaikat yang kedua yaitu malaikat Harut dan Marut. Malaikat yang bernama Harut dan Marut adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan sesuatu yang baik kepada warga Babil atau Babilonia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Yang pada saat itu tengah dalam kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir yang dilakukan bangsa Yahudi, mengutus 2 malaikat yakni Harut dan Marut ke kota Babil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat yakni Harut dan Marut ke kota Babil untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran warga Babil terhadap sihir tersebut. Mereka mengajarkan kepada warga Babil mengenai pengetahuan tentang hakikat sihir tersebut. Dikisahkan bahwa ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke kota Babil, yakni sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu, warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar pun kacau balau akibat tersebarnya sihir hingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina.
Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babil. Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka diutuslah 2 malaikat ke kota Babil, Harut dan Marut, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir. Yang ketiga yaitu malaikat Jundallah. Jundallah adalah para malaikat perang yang membantu Nabi Muhammad SAW dan pasukannya di dalam peperangan. Secara makna, Jundallah memiliki arti prajurit Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang melihat-lihat suasana alam langit pertama atau Ar-Rafi'ah, dikatakan bahwa ia telah melihat sosok malaikat yang sangat besar sekali ukurannya. Malaikat itu sedang menunggangi kuda yang berasal dari cahaya. Malaikat yang besar tersebut dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang berbusanakan berbagai busana dan perhiasan. Masing-masing dari mereka memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Mereka itulah yang disebut sebagai Jundallah atau tentara Allah. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Quran Surah Al-Imran ayat 125. Sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim menuliskan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah melihat 2 sosok pria asing yang mengenakan pakaian putih berada di sisi kanan dan kiri Nabi Muhammad. Kedua pria asing itu membantunya pada perang Uhud. Mereka adalah malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepadanya orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 26. Yang keempat yaitu malaikat Hamalat Al-Arsy. Malaikat Hamalat Al-Arsy diketahui adalah malaikat yang paling besar. Sebagai perbandingan, ia memiliki 2.400 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 1.200 sayap malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki 1.200 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 600 sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang diterangkan bahwa jarak antara 2 sayap itu bagaikan perjalanan 500 tahun. Malaikat Hamalat Al-Arsy memiliki tugas utama sebagai penyangga Arsy. Syekh Nawawi yang menyebutkan malaikat Hamalatul Al-Arsy adalah malaikat dengan tingkatan tertinggi. Mereka adalah malaikat yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan juga bahwa saat ini secara kuantitas malaikat Hamalatul Al-Arsy hanya berjumlah 4 di dunia. Namun ketika hari kiamat akan ada 8 malaikat.
Pengertian dari penjaga arsy sendiri adalah menjaga arsy yang di langit, sama halnya dengan Ka'bah di bumi. Arsy adalah kiblat bagi penghuni langit, sama seperti Ka'bah yang menjadi kiblat bagi penduduk bumi. Keterangan ini bersumber dari kitab Duratun Nasyihin karangan Syekh Utsman bin Hasan Al-Kubari, sebagaimana dikutip Syekh Nawawi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Abu Laits yang menyatakan ada malaikat yang terus-menerus mengelilingi dan menjaga arsy. Selanjutnya juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwa arsy ini memiliki warna dominan hijau, lebih tepatnya seperti permata yang berwarna hijau. Arsy ini diketahui menjadi salah satu ciptaan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melihatnya, meskipun juga dihiasi dengan ribuan cahaya warna-warni. Malaikat yang kelima yaitu malaikat Arham. Malaikat Arham bertugas untuk mengambil keputusan rizki, ajal, keberuntungan, serta yang lain pada 4 bulan kehamilan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari atau dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula, yaitu selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging. Selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat Al-Arham adalah para malaikat yang diserahi tugas untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Bukan hanya meniupkan ruh, tetapi atas perintah Allah Ta'ala mengatur rizki, kematian, amal, sengsara atau kebahagiaan di dalam rahim. Malaikat Arham memiliki tugas meniupkan debu bumi kepada janin, di mana calon makhluk itu nanti akan tercabut nyawanya oleh malaikat maut. Demikian tadi cerita malaikat yang memiliki tugas penting yang jarang diketahui. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan memberikan kisah dan hikayat Islami yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.